Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas terkait masalah gagal bayar atau resiko telat bayar di aplikasi Paylater Kredivo. Jadi ya kita tahu bahwa urusan dengan pinjol itu nggak selalu mudah ya. Pasti akan banyak halangan, rintangan, serta penagihan. Dan sebelum memulai video ini, yuk kita doakan sama-sama semua teman-teman atau saudara kita di luar sana yang sedang gagal bayar pinjol, biar rezekinya lancar, biar dimudahkan, biar bisa menghadapi segala permasalahan-permasalahannya dan bisa segera melunasi semua hutang-hutangnya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, jadi buat teman-teman, kemarin saya membaca sebuah berita ya, bukan berita, lebih tepatnya kayak tweet di Twitter di partai sosmed. Nah, itu ada rekamannya. Nah, mohon maaf saya tidak bisa menunjukkan rekamannya di sini. Pada intinya di situ adalah DC menerobos masuk. Terus kemudian DC mengancam hal-hal yang tidak diinginkan, atau di situ sambil merekam nasabah dan nasabah dipaksa untuk membuat pernyataan. Nah, ini merupakan sebuah hal yang menurut saya sudah melanggar hukum. Apalagi DC itu memaksa untuk menerobos masuk rumah dari nasabah. Oke, kita memang tidak bisa ngejudge bahwa mereka itu DC Kredivo ya, atau mungkin mereka itu ya orang suruhan dan lain sebagainya, kita tidak bisa tahu. Karena ya mungkin mereka mengakunya dari Kredivo, tapi bukti yang jelas bahwa itu dari Kredivo memang masih belum ada. Karena mereka diminta untuk menunjukkan surat-surat juga, ya gitulah, muter-muter intinya. Intinya ya kadang-kadang ya DC itu kalau dimintain surat atau dokumen resmi atau identitas, mereka bilang, mereka nantangin ke kita balik. Kalau saya tunjukkan, kamu harus bayar ya, nggak boleh nggak. Nah, itu kan orang kayak kalian ya sebagai nasabah yang galbe akan merasa, wah gimana dong, saya nggak ada duit nih. Ntar dia bisa tunjukin, saya nggak bisa bayar, gimana ntar kelanjutannya? Akhirnya nggak jadi. Nah, ini jangan sampai ya, karena di situ udah mulai pinter. Jadi ketika OJK udah gembar-gembor masalah kayak DC pinjol harus punya ini, DC pinjol harus punya ini. Nah, ini nih poin yang paling penting nih. Ini poin yang penting. Mereka itu mengakal-ngakali, mereka mempunyai semua wawasannya untuk mengcounter kita atau melawan balik kita dengan gertakan juga. Nah, kalau teman-teman masih awam dan belum mengerti, saya rasa teman-teman wajib tahu untuk hal ini. Catat baik-baik bahwa DC itu nggak berhak melakukan hal itu. Kalaupun dia menerobos masuk, cukup rekaman itu kalian jadikan ini sebagai ya laporan, taruh di surat pembaca, taruh di Twitter, biar masalahnya heboh, biar seperti ada kami kemarin, ya ada kami kan heboh juga tuh, direkturnya disorot dan lain sebagainya. Cuman ya kita nggak tahu tindak lanjut OJK seperti apa. Tapi setidaknya ini sangat-sangat ngefek. Ketika sebuah masalah viral itu akan menjadi fokus atau akan menjadi sesuatu yang harus diperhatikan banyak orang. Nah, hal seperti ini tidak boleh ya, apalagi merekam tanpa memaksa merekam untuk bikin perjanjian, itu juga nggak boleh. Nah, ini kalau kalian menghadapi situasi seperti ini, lebih baik tidak usah disuruh masuk, tidak usah suruh masuk, ngobrol aja di depan. Itu akan jauh lebih enak dan jauh lebih nyaman juga buat kalian semua. Nggak kepikiran nanti di dalam ngapain lah, nggak. Apalagi mereka yang tidak bisa menunjukkan identitasnya. DC yang tidak bisa menunjukkan identitasnya, jangan dipercaya untuk masuk ke rumah teman-teman. Kenapa? Karena iya kalau mereka asli, kalau enggak bagaimana? Kalau mereka orang-orang yang mengaku dan kebetulan mendapatkan data kalian yang sudah tersebar, punya utang di sini. Nah, ini kan bagaimana? Menjadi sesuatu yang berbahaya. Mending nggak usah suruh masuk. Kalau mereka memaksa masuk, larang. Kalian berhak, itu adalah rumah kalian. Bang, saya rumahnya ngontrak. Bang, saya masih di kos-kosan. Ya berhak. Kalian berdomisili di sana, kalian dilindungi. Teman-teman sebagai warga negara Indonesia, teman-teman dilindungi di situ dan berhak untuk melarang siapapun yang memasuki area kalian. Ya, itu harus kalian lakukan. Kalau perlu, teman-teman tulisin aja dilarang masuk tanpa izin penghuni. Udah selesai. Udah ada peringatan kayak gitu, DC masih tetap masuk, ya udah, gampang banget untuk laporin mereka secara pidana. Ya, teman-teman ya. Telepon aja langsung kantor polisi, suruh datang, ada kayak pengancaman dan lain sebagainya. Yang penting polisinya datang dulu. Ya, memang mereka ngancem kan. Dan mereka pasti akan ketakutan dengan sendirinya kok. Ya, jangan takut, yang berani teman-teman ya. Meskipun ini terkesannya sulit, enak banget buat diomongin, prakteknya susah. Ya, ini harus dimulai dari diri kalian. Gak ada satupun sesuatu yang bisa membuat utang kalian lunas otomatis. Ya, mohon maaf, semoga ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.